Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sedulurku, para penonton, pemirsa channel YouTube Dimas Ali Satria, dimanapun Anda berada, baik itu di pelosok Nusantara maupun mancanegara. Seperti biasa, saya Abah Nur Salim akan menjabarkan, menerangkan mengenai tata cara praktek kebal, praktek ilmu kebal bagi pemula. Tata cara praktek ilmu kebal bagi yang betul-betul masih pemula, yang mana kali ini yang akan saya terangkan yaitu Asma Mustika Kiai Lembu Putih, ya. Asma Mustika Lembu Putih. Itu ilmu ini yang akan saya praktekkan daya kebalnya, tata cara praktek kebal ilmu Mustika Lembu Putih bagi pemula, ya, seperti itu. Sehubungan banyaknya pertanyaan dari alumni Yayasan Satria Langit Cirebon dan juga alumni Padepokan Cahaya Hikmah Cirebon, banyak sekali yang menanyakan bagaimana tata cara praktek kekebalan ilmu Mustika Lembu Putih. Baiklah sahabatku, sedulurku dimanapun Anda berada, para peserta ijazah Asma Mustika Lembu Putih, para alumni Yayasan Satria Langit Cirebon, para alumni Padepokan Cahaya Hikmah Cirebon yang sudah ambil ijazah Asma Mustika Lembu Putih. Ya, nanti tata cara praktek kebalnya akan saya terangkan nih untuk bagi pemula, ya, untuk yang betul-betul masih pemula dalam hal ilmu kebal, mohon diperhatikannya tata caranya. Tata caranya yaitu yang lebih penting itu kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya akan kuasa Allah, akan kemahakuasaan Allah. Apapun bisa terjadi apabila Allah sedang berkehendak, ya, seperti itu. Kita jangan berpikir kalau manusia itu yang terdiri daripada kulit, daging, tulang, sumsum itu pasti nggak kebal. Itu kita nggak boleh berpikir secara logika, ya. Kita jangan berpikir secara logika, secara ilmiah. Kalau kita berbicara mengenai hal gaib atau kita lagi berbicara tentang kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Ingat, apabila Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Kun fayakun, jadilah jadi. Seperti itu, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bisa terjadi kalau lagi berkehendak, ya. Jadi kita jangan berpikir wah namanya kulit daging ya dibacok ya mempan. Ya nggak boleh gitu, ya. Nggak boleh gitu. Kalau kita lagi berbicara tentang gaib, kalau kita lagi berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Baiklah, langsung saja akan saya terangkan, ya, tata caranya, yaitu yang pertama kita harus yakin dengan ilmu yang kita pelajari, ya. Kita harus betul-betul yakin ilmu yang kita pelajari, yaitu Asma Mustika Lembu Putih. Akan keampuhan daripada Asma Mustika Lembu Putih itu kita harus yakin, betul-betul yakin bahwa ilmunya Gusti Allah ini betul-betul ampuh, ilmunya Gusti Allah ini betul-betul hebat. Kita harus yakin dengan sebenar-benarnya, seperti itu, ya. Terus juga kita harus yakin kalau doa kita itu sampai kepada Allah. Kita harus yakin bahwa doa kita sampai kepada Allah. Kita juga harus yakin bahwa Gusti Allah mengabulkan apa yang kita
minta, ya seperti itu. Sebab apa? Kata Allah, Gusti Allah itu tergantung prasangka hambanya, ya seperti itu. Ana inda dzanna abdi bi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku, seperti itu ya. Jadi kalau kita yakin kalau Gusti Allah mengabulkan doa kita, maka Gusti Allah akan mengabulkan. Kalau kita yakin bahwa Gusti Allah mengabulkan permintaan kita, doa kita, insya Allah Gusti Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau kitanya nggak yakin bahwa Gusti Allah akan mengabulkan doa kita, kitanya nggak yakin, maka Gusti Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Seperti itu ya. Jadi tergantung prasangka hambanya. Ana inda dzanna abdi bi, seperti itu kata Allah. Terus juga yang pertama-tama harus dilakukan yaitu kita harus membaca doa kunci, kalimat kunci agar doa kita sampai kepada Allah. Yaitu kuncinya dengan pertama-tama yang kita lakukan itu harus mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebabnya harus baca bismillah? Sebab dengan baca bismillah insya Allah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat dan barokah. Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut dengan membaca sholawat. Kalimat sholawatnya terserah apa yang kita bisa. Misalkan membaca kalimat sholawatnya sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Seperti itu nggak apa-apa. Atau juga dengan kalimat sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti itu ya. Nanti sholawatnya silakan dibaca beberapa kali. Lebih banyak, lebih bagus. Setelah itu, setelah kita membaca kalimat sholawat, kita lanjut dengan mengucapkan kalimat untuk memperkuat daya kebal kita, yaitu dengan mengucapkan kalimat ataupun membaca kalimat Ya Qawiyyu Ya Matin, 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 Ya Qawiyyu Ya Matin beberapa kali ya. Seperti itu, lebih banyak lebih bagus ya, seperti itu. Setelah kita membaca kalimat Ya Qawiyyu Ya Matin beberapa kali, terus kita lanjut dengan membaca keilmuan Asma Mustika Lembu Putih ya. Kita baca kalimat kuncinya, kalimat kunci daripada ilmu Mustika Lembu Putih. Silakan nanti dibaca 3 kali ya. Dibaca 3 kali dengan menahan nafas. Jadi ngebacanya tidak boleh bernapas ya. Kita harus menahan nafas, diucapkan dengan bersuara disertai niat ya. Jadi kita harus ada niatan, jangan cuma kita ngebaca kalimatnya, kita harus diucapkan ya, diucapkan kalimatnya, diucapkan terus ada niat ya. Nanti kalimat daripada doa kunci Asma Lembu Putih dibaca 3 kali dengan cara menahan nafas atau tidak bernafas ya, seperti itu, tidak bernafas. Setelah selesai kita membaca kalimat kunci daripada doa Asma Mustika Lembu Putih dibaca 3 kali, akan lebih bagus lagi. Kita berdoa kepada Allah, memohon agar seluruh tubuh kita diberikan kekebalannya, seperti itu. Seperti ini contohnya ya. Setelah kita membaca kalimat daripada kunci ilmu tersebut 3 kali, dilanjut dengan misalkan doanya seperti ini. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku mohon kepadamu ya Allah agar supaya seluruh anggota tubuhku kebal segala macam senjata apapun jenisnya. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku mohon kepadamu ya Allah agar supaya seluruh anggota tubuhku kebal segala macam senjata apapun jenisnya.
Terus, ya Allah ya Rasulullah, aku mohon kepadamu ya Allah agar saya diberikan keselamatan dalam uji coba tes kebal ini, ya, seperti itu. Ya Allah ya Rasulullah, aku mohon kepadamu ya Allah agar saya diberi keselamatan dalam uji coba tes kebal ini. Terus tata caranya seperti ini ya. Tata cara tes kebalnya, kalau yang masih betul-betul masih pemula, itu dengan cara dibacok dulu ya. Dengan cara dibacok dulu, khusus untuk bagi yang betul-betul masih pemula dalam hal ilmu kebal, itu jangan dulu diiris, tapi dibacok dulu ya. Caranya pertama-tama kita tarik nafas dalam-dalam, Mak. Tarik nafas dalam-dalam. Setelah kita tarik nafas dalam-dalam, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Setelah kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, terus kita mengeraskan anggota tubuh. Kita mengeraskan anggota tubuh yang kita mau dibacok ya, seperti itu. Caranya tarik nafas dalam-dalam ya, kita langsung praktekkan ya. Praktek dengan bacokan. Tarik nafas dalam-dalam, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, napasnya ditahan dan anggota tubuh yang dibacok dikencangkannya, seperti itu. Napasnya ditahan, anggota tubuh yang mau dibacok dikencangkannya. Contoh ya. Allahu Akbar. Ya, seperti itu ya. Anggota tubuh yang dibacok dikencangkan, napasnya ditahannya. Seperti itu. Misalkan yang mau dibacok itu ini. Misalkan yang mau dibacok perut. Yang mau dibacok perut sama. Tarik nafas dalam-dalam, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, napas ditahan, perutnya dikencangkannya. Seperti ini. Allahu Akbar. Seperti itu ya. Kalau yang masih betul-betul masih pemula, caranya harus seperti itu ya, dengan bacokan dulu, seperti itu. Caranya sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, napasnya ditahan, anggota tubuh yang dibacok dikencangkannya, terus baru kita bacok ya. Seperti itu ya. Itu untuk yang masih betul-betul masih pemula. Tapi kalau yang sudah wiridannya sudah rajin, sudah istiqomah wiridannya, bisa meningkat dengan pengetesan dengan irisannya. Dengan irisan, bisa dengan nanti bisa diiris dengan pedang, bisa dengan pedang atau bisa dengan golok ya. Sekarang kita tes dengan pedang ya, dengan irisan. Caranya seperti itu ya caranya. Tapi kalau untuk yang irisannya, sekali lagi, untuk yang irisan harus bisa dikatakan harus ilmunya sudah mateng, wiridannya sudah rajin, sudah istiqomah. Nanti bisa meningkat dengan cara irisan golok ya, irisan golok atau dengan irisan pedang ya. Tapi kalau yang irisan ya, sekali lagi yang irisan harus ilmunya sudah matang, wiridannya sudah rajin, sudah istiqomah ya. Kalau yang irisan kita nggak usah tarik nafas segala-gala ya. Kita nggak usah tarik nafas yang macam-macam ya. Tapi tata cara berdoa sama ya. Tata cara berdoa sama seperti tadi yang saya terangkan ya. Untuk tata cara doanya. Tapi kita nggak usah tahan napas, nggak usah mengencangkan anggota tubuh ya. Tata caranya kita seperti doa tadi yang sudah saya di awal terangkan ya.
Doanya sama, tata caranya doanya, cuma prakteknya nggak usah menahan napas dan mengencangkan anggota tubuh ya. Tapi sekali lagi kalau untuk tes irisan harus yang sudah matang, ilmunya sudah rajin, wiridannya ya seperti ini. Nggak usah mengencangkan tangan ya, nggak usah. Tapi sekali lagi harus yang sudah matang ya. Terus yang lebih penting lagi kita harus yakin kepada Allah, kita harus yakin bahwa Gusti Allah mengabulkan doa kita ya. Jangan ada keraguan sedikit pun ya kalau pengetesan itu. Jangan ada keraguan walaupun cuma sedikit ya. Kita harus yakin atas izin Allah bahwa senjata ini tidak bisa melukai tubuh kita ya, seperti itu. Itu saja sahabatku, sedulurku, keterangan cara praktek ilmu mustika lembu putih. Itu ya tata caranya untuk para alumni Yayasan Satrilangi Cirebon dan alumni Padepokan Cahaya Hikmah Cirebon yang sudah banyak menanyakan melalui WA ya. Sekarang sudah saya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian saja dari saya. Akhir kata saya ucapkan wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.